Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pilih semua, apa kabar? Terima kasih ya udah setia tetap di channel YouTube KPU Labuan Batu Selatan, tentunya di podcast Ngapel, ngobrol asik pemilu Labusel. Gak terasa ya teman-teman pemilih semua, kita sudah sampai di episode yang ketujuh. Kali ini kita mengangkat tema tentang pemilihan umum, pilkada dan perempuan. Hari ini suasana sangat cerah ya teman pemilih, di mana beberapa minggu terakhir kita terus-menerus dilanda hujan deras, di mana teman-teman kita di wilayah Sumatera Utara terkena musibah banjir dan beberapa longsor hebat juga, sehingga membuat saudara-saudara kita itu dalam kondisi yang menyedihkan. Tentunya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Selatan yang dikomandoi oleh KPU RI menggalang dana untuk korban musibah tersebut. Mari teman pemilih semua, kita doakan supaya saudara-saudara kita yang ada di sana segera pulih dan sehat-sehat tentunya. Tidak ada lagi korban-korban yang lain. Segera reda segala musibah yang ada, jangan ada lagi banjir ataupun longsor susulan. Sejenak kita mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita. Mari teman-teman pemilih semua, kita bacakan doa sepaling Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, baik teman-teman pemilih, hari ini podcast Ngapel KPU Labusel episode yang ketujuh bersama saya Sarah Panjaitan SHMH hadir menemani teman pemilih semua di podcast Ngapel, ngobrol asik pemilu Labusel. Baik, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kayaknya nggak ada yang nggak kenal beliau sih ya. Apalagi sekarang ini di hari Minggu kita lagi ada kegiatan viral nih di lapangan SDWK, yaitu Senam Sehat Bersama Masyarakat Labuan Batu Selatan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Labuan Batu Selatan, Ibu Indah Purnamasari Lubis AMDKEP, yang sering disapa Ibu Indah Ferry Simatupang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami Bu, di tengah-tengah kesibukan Ibu sempat menyempatkan hadir di podcast KPU Labusel. Gimana Bu antusias masyarakat dalam kegiatan yang lagi viral di Labusel ini Bu? Luar biasa ya Ibu ya. Ini kegiatan kami sebenarnya kegiatan iseng-iseng Bu awalnya. Cerita ke masyarakat, ke Bapak, Pak gimana ya kalau kita buat kegiatan? Kan sayang ini ada lapangan SBBK. Biasanya kan di situ masyarakat kan lari, jogging. Terus saya lihat dari kabupaten lain Bu. Kan kita lihat nih kan, wah kayaknya ini cocok dibuat kegiatan setiap hari minggunya, Senam Sehat Labusel gitu ya kan Bu. Alhamdulillah awalnya itu hari Kamis tuh kami cerita, kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, waktu 4 hari terrealisasikan semua Bu. Langsung 4 hari? Dalam 4 hari langsung ditelepon sana sini, gimana biar perfect lah Bu. Setelah kami launching awalnya, ngundang dari kepolisian, dari masyarakat lah, organisasi. Alhamdulillah masyarakat mendukung Ibu. Iya, responnya sangat ini ya. Responnya luar biasa sekali. Minggu pertama rame Bu. Minggu kedua lebih rame, apalagi UMKM kan yang dijajakan di situ kan Ibu. Dan itu pun gratis Bu. Kami nggak ada mengut biaya satupun. Alhamdulillah sampai sekarang luar biasa Bu. Luar biasa. Positif sekali. Dan masyarakat terasa sekali ya Bu, sangat terbantu ya dengan UMKM yang betul aktifkan di SBBK ya Bu ya. Oke, baik teman-teman pemilih, itu masih sedikit yang kita kulik sedikit tentang Ibu Ketua TPPKK. Tapi kali ini Ibu nggak sendirian, Ibu ditemani narasumber yang juga tidak asing di dunia kepemiluan. Beberapa kali beliau ikut dalam pengawasan
pada pemilihan presiden, DPR, DPRD, gubernur dan bupati di Labuan Batu Selatan khususnya. Jadi kali ini kita sapa sebentar Sofi MSI. Halo kakak, apa kabarnya kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedikit nih bercerita sedikit kak, gimana pengalaman di dunia kepemiluan? Sejak tahun berapa sih kak kakak jadi pengawas pemilu ini? Jadi pengawas pemilu itu sekitar tahun 2019 ya. Kalau dunia pemilu ini asik karena kita bisa bertemu dengan banyak orang dan juga bermanfaat bagi orang lain. Selain kita bisa mengedukasi masyarakat, kita juga mampu memberikan pandangan yang positif untuk ditularkan kepada masyarakat. Ya, artinya memang dibutuhkan pengawasan ya kak ya dalam pemilu ini ya. Jadi tidak hanya menyerahkan secara gamblang, secara keseluruhan ke KPU yang menjalankan, tapi ada pengawasan juga agar pemilih berjalan dengan baik. Iya, ya, benar. Oke, teman-teman pemilih udah gak sabar kan? Oke, kali ini kita kalau membahas tentang demokrasi, ya kan? Artinya nggak lepas dari peran perempuan. Kenapa begitu? Karena perempuan juga mempunyai hak-hak yang memang sudah diatur di dalam undang-undang kita, konstitusi kita. Sebelum sampai ke sana, kita sedikit lagi kembali kepada Ibu Ketua TPPKK. Kayaknya ini lebih manggil Ibu Bupati aja deh. Iya. Lebih ini ya. Lebih relaks. Lebih akrab ya. Lebih akrab. Oke, Ibu Bupati ini sebagai ibunya masyarakat Labusel. Ini kan udah beberapa program nih berjalan. Ya, 1 tahun kemarin, udah 1 tahun ya Bu ya? Iya, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya Bu ya. Boleh Bu di-share ke kita kembali, mengulas kembali program sebelumnya dan kira-kira apa ya program Ibu ke depan 1 tahun ke depan? Bisa di-share ke kita? Oh, bisa. Ini kan alhamdulillah hampir mau setahun ya kan Bu, kami berjalan di PKK Kabupaten Labuan Batu Selatan. Alhamdulillah saya sudah banyak belajar Bu tentang kegiatan di mana di desa, kecamatan, dan masyarakatnya. Alhamdulillah kegiatan kami ini langsung turun Bu, terjun. Dan kami berkomitmen ini untuk merangkul masyarakat turun langsung ke desa, kayak program UMKM, kayak ada kegiatan untuk anak-anaknya kayak subuh mengaji, itu di Kecamatan Silangkitan. Itu program bagian dari program kabupaten juga? Kabupaten, ya ada dari Ustadz di sana. Setiap hari Minggu pagi Bu, mereka masyarakat di desa itu sholat subuh bareng, ada tausiahnya. Jadi untuk memperkuat keagamaan di desa tersebut. Belum lagi di desa lain Bu. Gitu. Oh, berbeda-beda? Berbeda, setiap kecamatan berbeda kegiatannya. Oh gitu, tapi tetap hari Minggu juga? Tergantung dari desanya. Desanya masing-masing. Desanya masing-masing. Kayak seperti kita di Kecamatan Kota Pinang, di Desa Mampang, itu ada juga Bu, merangkul masyarakatnya, terutama untuk anak-anaknya, biar tidak 24 jam megang gadget terus. Betul. Kayak ada kegiatan merjanji, terus mengaji, bermain bola. Setidaknya ibu dari PKK kecamatan itu merangkul. Jadi berkolaborasi sama pemerintahan juga Bu, dari mana dinas-dinas mana yang terkait dalam kegiatan tersebut, itu mensupportnya ya Bu yang utama. Iya. Artinya udah berjalan 2 desa, 2 kecamatan ya Bu ya, Silangkitan sama Kota Pinang. Oh, berarti akan menyusul kecamatan. Kami lihat potensi kecamatan masing-masing, kayak di Kecamatan Sungai Kanan itu apa? Apabila potensinya dari UMKM itu kan kami naikkan Bu. Apabila dari Kampung Rakyat kan kami kemarin kan UMKM-nya dari situ. Alhamdulillah akan kami gali lagi Bu, biar bisa UMKM kita pasarkan ke provinsi. Karena kami juga dari Ibu Gubernur kan Bu. Nah itu selalu sharing apa yang bisa digali dari kabupaten tersebut, bisa kami bantu mensupport. Kayak ini dari Dekranasda, kami dibantu dari Ibu
kahiyang, kayak bordir, membordir. Jadi kami mengumpulkan masyarakat yang berpotensi untuk mengikuti pelatihan tersebut yang akan dibawa nanti ke provinsi. Iya. Artinya dari kabupaten, dari Pemkab Labusel menyiapkan orang-orang terpilih Iya. yang mempunyai bakat Ya, untuk kesana. betul Ibu. Jadi bisa berkolaborasi. Seperti kita ada desainer dari kabupaten kita. Akan kita kolaborasi sama kabupaten lain yang memiliki kayak batik. Kalau kita kan belum ada batik kan Ibu. Iya. Jadi bisa kolaborasi Bu. Kayak kita sama kabupaten si A, B, C. Jadi mereka punya batik yang bagus. Kita punya desainer yang bagus. Jadi gimana kalau kita kawinkan lah istilahnya Bu. Jadi alhamdulillah itu sedang kami proses. Mudah-mudahan lancar ke depannya dan saya kan gimana ya, luar biasa kali lah sama Ibu Gubernur kita sekarang. Langsung terjun, langsung bilang Turun ke Labuhan Batu Selatan. rencananya mau turun Ibu. Kemarin kan jumpa juga acara posyandu dan alhamdulillah katanya mau turun, tapi kita kan belum tahu kan Bu karena ada bencana. Mudah-mudahan Ibu Gubernur segera turun ke Labusel melihat masyarakatnya gimana Bu. Wah, betul. Iya, sedikit melihat bencana itu tadi Bu. Iya. Bencana ya kan. Kan lagi beredar juga nih viral nih di media sosial. Gimana nih program dari Mbak Bupati gitu ya kan terkait menanggapi bencana-bencana khususnya tetangga kita kali yang di dekat di Sidimpuan gitu. TPPPPK sendiri ada membuat penggalangan atau gimana? Kami pribadi sejauh ini belum ada ya Bu dari TPPKK. Tapi kami buka donasi ya siapa masyarakat yang mau. Jadi alhamdulillah masyarakat Labuan Batu Selatan ini Bu luar biasa Bu. Ya, peduli ya Bu ya. Peduli Bu, banyak dari kecamatan. Semua kecamatan ikut serta Bu. Iya betul. Jadi alhamdulillah ini kayak saya kan punya teman di kemarin di Batang Toru. Dia kan dokter. Jadi kan bantuan kita udah masuk bantuan pertama. Dan mereka ngechat saya Bu pribadi. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah dari Labusel kayaknya dari seluruh kabupaten baru Labusel yang duluan ke tempat bencana. Iya, ke lokasi bencana. Dan obat-obatan mereka sangat perlu. Oh, teman Ibu langsung turun. Iya, kan dia kan dokter. Nah, dia kan ke sana lah langsung meninjau kan. Dan dokter tersebut ngechat saya langsung. Iya. Kayaknya sepertinya bantuan kita yang pertama turun ke sana. Sampai di sana ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten Labuan Selatan dapat mengurangi kesusahan ya, kesusahan saudara-saudara kita yang ada di sana. Baik, teman-teman pemilih semua, seru ya mendengar program-program yang disampaikan Ibu Bupati yang sudah berjalan maupun yang akan datang ya. Agar kita tetap masih mensupport ya Ibu. Kami sebagai masyarakat Labusel juga mensupport kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh khususnya Ibu TPPKK Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi gini sedikit lagi boleh kembali ya kan. Ibu ini kan sebelum jadi Ibu Bupati. Nah, ini kan ketepatan kita baru pemilihan serentak nih Bu tahun 2024 kemarin. Ada bedanya nggak Bu setelah sebelum jadi maupun setelah jadi Ibu Bupati? Boleh sedikit bercerita Ibu? Banyak bedanya Bu. Luar biasa. Boleh sedikit diceritakan? Boleh. Banyak ini Bu ceritanya, nggak sedikit. Nggak ini ya, nggak sampai itu ya. Iya, ini kan saya kan ibu rumah tangga sebelumnya. Dan saya juga di Labuan Batu Selatan ini baru beberapa tahun ya kan Bu. Istilahnya baru menikah sama Bapak. Jadi Bapak ini tipikalnya Bu, istri itu harus 100% mengurus anak. Jadi pertama kali Bapak minta izin sama saya mau ini calon, di situ saya agak bingung nih Bu, apakah saya bisa nanti jadi ibu nomor 1 di Labusel? Jadi kayak tertantang Ibu ya, tantang. Iya. 1 bulan tuh saya berpikir Bu, apakah aku sanggup gitu. Tapi dengan mensupportnya Bapak meyakinkan. Alhamdulillah dengan berjalannya, alhamdulillah Bapak menang. Nah di situ
saya banyak belajar Ibu, dan banyak drama juga sama Bapak. Pertengkaran kecil jadi besar, karena kan Bapak kan belum coba. Contohnya Bu, apa yang paling ini? Masalah tidur sama anak-anak Ibu. Gimana itu? Bapak maunya tidur itu sama anak-anak. Saya 24 jam sama anak-anak. Ngasih makan langsung itu saya, mandiin saya. Sementara kegiatan itu ada kan Bu. Kegiatan itu mulai muncul, mulai saya pahami. Otomatis memang tuntutan sebagai kepala apa tadi ya Bu, ketua PKK tadi. Iya, jadi di sini pun Bapak awalnya pun tidak paham Bu. Kami sama-sama tidak paham nih. Jadi ketika percekcokan lah. Jadi anak-anak lah bilangnya jadi korban, jadi ini. Sementara kegiatan kita dituntut kan Bu. Jadi di situ kami berkomit, izinkan saya untuk kegiatan. Itu Bapak sama nggak mau Bu. Nggak langsung nggak bisa. Kau tetap jadi ibu di rumah. Yang di luar itu biarlah gitu kan. Itu sementara beberapa bulan. Terus di situ pihak provinsi kan nelfon kami, kan nggak ada mendaftar Bu. Itu kan ada yang mendaftar mau ikut kegiatan, kan kami daftarnya kan ke provinsi dulu. Sebelum berangkat. Iya. Jadi Bu Gubernurnya kan tahu itu yang mana yang kabupaten mana yang berangkat. Terus sekretaris dari provinsi maksudnya ngubungin ajudan saya. Ini wajib pergi karena acaranya 10 tahun sekali. Kan kalau seandainya kami satu periode, berarti kan nggak ketemu. Jadi saya sampaikan ke Bapak, alhamdulillah dikasih izin Bu langsung ya. Sementara beberapa bulan sebelumnya nggak ada diizinin Bu. Sampai sekarang Bapak udah paham, anak-anak juga udah paham, udah dikasih stimulasi kayak mana orang tuanya ini sudah menjadi panutan di Labusel, nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Dan alhamdulillah Bapak sekarang luar biasa lah Bu, mensupport kegiatan kita. Kayak saya bilang, Bang ada kegiatan ini, langsung disupport Bu. Susah kayak yang pertama. Yang pertama itu segala doa mungkin nggak bisa Bu, nggak mau jalan segala doa. Ayat apapun nggak masuk gitu. Apapun nggak masuk. Sekarang alhamdulillahnya Bu, saya bilang ini Bapak sudah paham. Bapak luar biasa lah mensupport. Nggak seperti dulu kami kan wajar kan Bu. Dalam pertama kali pasti menyesuaikan diri. Sekarang kan sudah berjalannya, kami nikmati. Alhamdulillah Bapak mensupport dan saya juga mensupport Bapak. Tapi sedikit di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa ini, masih sempat nggak Bu melayanin Bapak sebagai suami kan? Dari jabatan itu. Alhamdulillah sempat Bu, karena gini Bapak pulang, saya nengok ekspresi wajah. Oh gitu, dilihat dulu wajah. Iya. Apakah ini butuh perhatian, apakah butuh support atau butuh teman bercerita. Jadi kami memang pandangannya beda gitu ya Bu ya. Membaik betul Bu. Sekarang kita nengok situasi dari wajah. Bapak ini tipikalnya nggak mau bercerita Bu. Adapun masalah dia di luar, dia nggak akan bilang itu sama saya. Jadi kan nengok dari wajahnya. Jadi begitu pulang, saya salam, nggak langsung nanya. Kasih dia waktu 20 menit sendiri. Gitu ya. 20 menit main handphone, nyantai. Setelah itu, ya saya gas lah, nanya A, B, C, D. Karena pertanyaan saya banyak, Bu. Gitu ya. Setelah sampai rumah banyak. Saya bercerita tentang anak-anak kayak mana. Saya bercerita tentang kegiatan gimana. Jadi, kasih dia waktu 10 menit untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, baru. Karena saya coba langsung nanya. Langsung dia ngasih kayak respon yang dikirimnya YouTube yang Aisyah Dahlan. Pelajari dulu ini katanya, suami itu butuh ketenangan dulu. Ya udah, setelah itu udah berjalannya saya lihat dari wajahnya Bu. Apakah butuh ini, apakah butuh anak-anak. Saya manggil anak-anak langsung ke kamar. Karena Bapak ini sangat sayang sama anak-anak. Jadi meredakan capeknya ya udah dikatain. Iya, gimana pun anak-anak nomor 1 kalau sama Bapak. Sedikit kembali lagi ke peran perempuan tadi ya. Tadi sedikit bercerita Ibu sebelum jadi Ibu Bupati ya kan. Setelah terpilih gimana. Kembali ke peran perempuan dalam demokrasi nih. Di demokrasi kemarin
pastinya kan tidak terlepas dari peran perempuan kan, apalagi ibu sendiri kan, memang bapak yang mencalon, artinya kan ada peran nih Iya. ibu sebagai istri dari pasangan calon bupati dan sebagai pasangan calon bupati yang akan naik di masa itu gitu. Sebelum kembali ke ibu, kita agak bergeser sedikit ke Kak Sofi. Masih ini Kak, fresh kan? Masih. Cerita bupati ya. Jadi begini Kak, sebenarnya peran perempuan itu seyogianya bagaimana sih di dalam pesta demokrasi ini? Ya, kalau perempuan ini kan sebenarnya bagian dari masyarakat gitu kan. Kan nggak ada masyarakat itu tanpa perempuan, pasti ada laki-laki. Nah, sebagai bagian dari masyarakat itu, perempuan ini juga diberikan kebebasan, diberikan hak oleh konstitusi untuk terlibat aktif dalam demokrasi, baik itu memilih sebagai seorang pemilih, kemudian juga sebagai orang yang dipilih. Dan itu kuotanya 30%. Walaupun kita tahu kadang-kadang itu sangat sulit menemukan perempuan-perempuan ini, gitu kan. Di samping itu, selain jadi seorang pemilih, kalau pemilih ini kan pasif, ketika ada pilihan kita memilih gitu kan. Namun sebagai seorang perempuan kita juga bisa berperan, misalnya sebagai penyelenggara kan, seperti di KPU, kemudian di Bawaslu, dan kemudian ada organisasi-organisasi keperempuanan yang juga terlibat aktif untuk mengedukasi masyarakat terkait demokrasi ini gitu. Karena kalau kita bergerak sendirian, baik dari pemerintah Labusel gitu, atau KPU saja, atau Bawaslu saja, itu sebenarnya tidak bisa 100% menyentuh pemilih di akar rumput begitu. Jadi perlu juga kita berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara kan, sangat digaungkan yang dinamakan kolaborasi, dan saya sepakat itu. Ya, artinya kita perempuan ini harus lebih cerdas ya, ya Sofia. Bukan hanya sekedar memilih aja nih, tapi Iya, kan benar. nggak mengetahui apa sebenarnya yang harus kita ketahui dalam demokrasi ini, bagaimana calon kita gitu ya. Jadi memang di sini Kak Sofi ini termasuklah sebagai perempuan yang aktif dalam dunia organisasi, ikut membantu Iya. masyarakat, khususnya pemilih perempuan untuk bisa lebih cerdas gitu ya. Iya. Lebih cerdas dalam memilih gitu ya. Oke, sedikit Ibu, kalau Ibu ini bagian yang hak untuk dipilih, dalam arti punya peran penting nih karena Bapak mencalonkan, Iya. jadi Ibu ada peran di sana. Itu bagaimana Ibu? Bisa diceritakan? Peran istri lah istilahnya ya. Peran istri itu sangat sangat bagus ya Bu, terutama dalam pemerintahan ini, karena sebelum kayak inilah kemarin saya bercerita, Bapak pasti dicari istrinya yang mana, tamatan apa, lulusan apa, kegiatannya apa. Apabila istrinya tidak baik, pasti akan berdampak ke Bapak. Betul. Ngapain kita pilih yang gini, istrinya begini, atau anaknya begini, itu kan akan berdampak ke Bapak. Jadi kita sama Bapak harus jalan Bu. Gak bisa Bapak yang maju, kita mundur gitu. Jadi kita mau gak mau harus mensupport suami 100%, jangan tanggung. Kayak saya cerita juga ke desa kemarin. Saya kayak berpidato gitu, kayak kenalan ke masyarakat, awalnya nggak bisa Bu, kan saya dingin, saya deg-degan. Tapi gimana kalau kita nggak sanggup, kalau kita nyerah, gimana suami kita? Pasti kita lah garda terdepannya. Baik buruknya suami kita kan kita yang tahu, potensi suami kita kan kita yang tahu Bu. Jadi saya yakin abang pasti bisa. Jadi ya kita harus mensupport lah Bu, tapi jangan terlalu istilahnya satu langkah ke depan daripada suami kita. Kita harus di belakang membimbing. Jangan sampai kayak ini ya, suami kan udah jadi bupati, saya jadi istri, saya yang memegang setir. Itu nggak boleh Bu. Tetap suami ya. Harus gimana pun tetap suami dan tetap laki-laki. Itu pendapat saya ya Bu ya. Pendapat saya juga pemimpin itu harus laki-laki, tidak perempuan. Itu ya. Itu pendapat saya ya Bu. Karena ya istri harus di belakang suami. Jadi suami itu harus di depan, harus kita istri harus melayani suami. Jangan
ada kayak saya kan ketua posyandu juga, Ya. bunda literasi, bunda ini kan banyak kan kayak saya kan Bu. Itu tidak boleh kita selangkah di depan. Semua kegiatan kita harus kita bilang ke Bapak. Semua itu ACC itu Bapak. Semua kalau Bapak bilang iya, saya lanjutkan. Saya nggak pernah Bu kayak selama ini sama Bapak bilang tidak, saya tetap gas. Jalan enggak ya? Jalan, iya. Kalau kata Bapak tidak, Iya, karena harus ridho suami Bu. harus ada. Iya, harus ada tetap ridho suami, itu pendapat saya Bu. Iya. Artinya juga perempuan berperan penting ya Bu ya dalam hal Penting. mempunyai hak dipilih tadi ya. Iya. Ternyata bukan cuma sekedar calon bupatinya nih yang dijual, tapi istri pasangannya juga menjual lah ya. Artinya bukan menjual diri, menyempurnakan pasangan calon itu, memberikan citra yang baik kepada masyarakat Labuan Batu Selatan. Wah seru kan, teman-teman pemilih bercerita. Ini baru terjadi, masih hangat nih pemilihan serentak kemarin tahun 2024, nggak terasa 2025 ya Bu ya. Serasa kayak belum setahun lah saya. Kayaknya kemarin masih berkampanye. Iya, nggak terasa ya. Oke, waktu masa pemilihan serentak kemarin Bu, pandangan Ibu terhadap perempuan, antusias mereka tuh gimana Ibu melihatnya? Antusiasnya luar biasa sekali lah, apalagi kaum emak-emaknya ya Bu ya. Kayak saya turun, Pak Peri gitu. Ini masyarakat ini perlu disentuh Bu. Saya lihat dari saya turun ke desa perlu disentuh, perlu dirangkul. Karena selama ini mungkin ya ini terabaikan. Jadi PR kami lah lihat ke desa itu, kita datang aja buat kegiatan yang kayak bermasyarakat. Masyarakat ini sangat inilah Bu, kayak antusiasnya sangat mendukung sekali lah. Apalagi kita dari istilahnya kita jangan sombong, jangan ini itu. Maksudnya kita nggak memiliki yang negatif lah di belakang. Masyarakat sangat masuk kita Bu. Apalagi peran emak-emaknya ini luar biasa. Karena kami turun itu langsung ke emak-emaknya. Karena suara kan emak-emak yang kuat Bu daripada bapaknya. Kayak di rumah istilahnya. Nah, harus milih ini ya. Kan bapaknya mendengar kata istrinya. Apa ya, ibu-ibu di rumah tuh kayaknya lebih banyak mengkampanyekan. Iya, betul. Iya. Artinya memang ibu-ibu di luar sana, khususnya masyarakat Labusan memang betul antusias ya Bu ya dengan kehadiran Bapak kemarin waktu masa pencalonan. Bahkan udah jadi pun tetap antusias ya. Alhamdulillah. Ibu gak cemburu? Pak Wiri gitu ya. Alhamdulillah enggak Bu, karena yang meneriakin Bapak itu udah emak-emak semua. Karena ibu juga masih muda Iya, lebih karena cantik. kayak dianggap sebagai orang tua. Gitu aja. Baik. Kalau untuk Kak Sofi sendiri gimana sih memandangnya, kira-kira antusias masyarakat terhadap ini demokrasi kita, khususnya pemilihan serentak kemarin di tahun 2024? Iya, luar biasa memang. Setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Bupati kan. Kalau emak-emak ini kan memang jumlahnya, maksud saya perempuan gitu, nggak emak-emak aja ya kan, yang sudah memilih lah 17 tahun itu memang jumlahnya lebih banyak daripada pria gitu. Jadi otomatis pemilihnya itu perempuan itu lebih banyak. Dan kalau perempuan ini tipikal orang yang ya kalau memang menurut dia sudah cocok, udah benar, misalnya seperti tadi sudah cocok dengan Pak Ferry gitu, mereka pasti nggak dibayar gitu kan. Tren money politik itu kan luar biasa gitu. Walaupun nggak dibayar, kalau mereka sudah ngerasa cocok, itu mereka paling loyal, paling setia. Bahkan suaminya, keluarganya itu benar, mereka pasti ikut mengkampanyekan gitu. Kalian harus pilih ini. Ini ada istilahnya nih, the power of emak-emak gitu Iya, ya. biasa. Makanya perempuan ini sekarang kan makin tren. Di Labuan Batu Selatan ini juga makin muncul kan organisasi-organisasi perempuan gitu kan. Yang mungkin grup-grup arisan, grup sosial media gitu. Yang isinya kebanyakan memang emak-emak gitu. Nggak seru memang kalau nggak ada emak-emak. Luar biasa. Artinya memang masyarakat Labuan Batu Selatan, khususnya perempuan-perempuan itu antusias ya, Kak, di dunia demokrasi, bukan politik ya, di dunia demokrasi Labuan Batu Selatan khususnya. Tapi menarik tadi Kakak menyebutkan jumlah perempuan di Indonesia tadi ya, bahasa kayak Di Labusel juga. di Labusel. Ini kami KPU juga punya data nih. Data yang ada di KPU Labusel itu pada pemiluhan serentak kemarin
pria, jumlah pemilih kita itu yang laki-laki ada 112.607 dan pemilih perempuan itu ada 110.128 pemilih. Dengan total pemilih itu ada 222.735 pemilih. Tapi tetap ternyata didominasi oleh kaum pria, bukan kaum emak-emak. Tapi kekuatan emak-emak tadi itu sangat luar biasa. Itu gimana ke pandangan Ibu Walisi nih, Ibu ataupun Ibu Kak Sofi? Artinya kan melihat data pemilih terakhir Banyak waktu kok, pemilihan ya, laki-laki ternyata ya. memang lebih banyak laki-laki, jumlah pemilih laki-laki dibandingkan jumlah pemilih perempuan. Tapi melihat antusias masyarakat ini, perempuan juga luar biasa gitu kan terhadap demokrasi. Gimana pandangan Ibu? Pendapat saya, memang perempuan ini lebih heboh, Bu. Lebih meriah. Kayak disuruh yel pasti lebih terdepan. Kalau laki-laki kan ya santai, tenang. Jadi kayaknya perempuan lebih aktif. Kayaknya lebih bisa lah dirangkul untuk mengambil suara daripada ke bapak-bapaknya. Karena perempuan ini semangat loh, Bu. Kayak kita pergi ke desa, kalau nggak ada perempuan itu nggak hidup suasana. Dari pertanyaan, dari cerita, kayak saya turun kan, kalau turun ke laki-laki itu kurang gimana ya, kurang hidup suasana, Bu. Tapi apabila turun ke kaum perempuan kayak emak-emak, aduh, Malah nambah semangat kita semangat ya. bercerita, kayak mereka curhat itu lebih sampai. Bapak juga turun ke perempuan itu lebih klop lah istilahnya, Bu. Lebih nyambung daripada ke yang laki-laki. Jadi mungkin sasaran utama kita tuh ke emak-emak. Kayak emak-emak ya, Iya. karena mereka lebih meriah, Lebih tahu lah kita, jiwa kita itu Jiwa. gimana daripada ke bapaknya. ya. Kalau Kak Sofi sendiri gimana pandangannya? Kalau menurut saya memang secara kuantiti laki-laki lebih banyak, tapi ini pengalaman ya, pengalaman di setiap kampanye gitu, setiap ada pesta demokrasi itu memang justru kehadiran perempuan itu lebih banyak dibanding laki-lakinya. Walaupun memang tadi jumlah Hadiran yang gimana ini? misalnya ada kampanye gitu kan, kampanye anggota dewan gitu, kampanye gubernur, bupati, justru isinya itu perempuan paling banyak. Laki-laki misalnya ini 80% itu perempuan. Iya ya, berarti ini sebenarnya negara kita ini salah atau enggak nih merumuskan keterwakilan perempuan 30%. Padahal sebenarnya kalau dunia-dunia apalagi ada pemilihan kampanye itu perempuan tuh kayaknya lebih aktif ya, lebih berpartisipasi aktif gitu ya. Mungkin karena laki-laki itu sibuk bekerja mungkin ya, makanya di Di belakang layar mungkin. jadi Oh, pasti terbalik ya. Ada balik. Ya. Oke. Artinya tetap perempuan itu berperan aktif ya di dalam demokrasi kita ini. Tapi pertanyaan satu nih Bu, Kak Sofi juga melihat situasi sekarang, ya kan? Apalagi Ibu tadi menyampaikan pemimpin itu harusnya tuh laki-laki. Mungkin dalam Islam memang iya ya kan Bu, apalagi pemimpin sholat, pemimpin rumah tangga, ya kan? Lalu gimana pandangan Ibu, ya kan? Pandangan Kak Sofi juga gitu. Kira-kira perempuan di Labusel ini mampu nggak nanti bersaing di pemilihan berikutnya, baik di pemilihan kontestasi politik di legislatif maupun di eksekutif, bupati ataupun dan wakil bupati. Boleh siapa duluan? Kak Sofi dulu, Kak Sofi. Kalau menurut saya, perempuan di Labusel ini banyak yang sudah teredukasi, sudah cerdas-cerdas. Seperti Ibu Bupati bilang tadi, yang biasanya di rumah saja gitu kan. Tapi ketika sudah dijadikan Ibu Bupati gitu, beliau mampu. Nah, perempuan-perempuan ini juga sudah banyak yang sarjana, sudah berpendidikan tinggi. Hanya saja kita perlu memberikan mereka ruang, kita melihat setiap orang punya potensi bukan dari jenis kelaminnya. Ya kalau memang perempuan itu mampu, ya kita kasih ruang. Nah menurut saya memang perempuan-perempuan Labusel ini sudah banyak yang maju. Apalagi ditambah sekarang kan era digital itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Informasi itu sangat cepat kita dapatkan.
Jadi mampu ya perempuan Mampu, depan saya ya. yakin mampu. Mampu. Ya karena sudah dibuktikan sama Ibu Bupati ya. Coba Ibu, tanggapan Ibu, Pak. Pendapat saya juga sama seperti Kak Sofi juga, mampu. Cuma kembali lagi dari yang tadi Bu, pendapat saya perempuan itu tidak cocok sebagai pemimpin. Tetap laki-laki. Ibu ini ya. Tetap jadi Konsisten. karena kan kalau seandainya perempuan menjadi pemimpin, korban itu anak. Kita kan nggak perlu juga egois kan. Cuma di sini di Labusel ini banyak yang pemimpin itu perempuan, nggak kalah sama kabupaten yang lain. Ini tergantung sama masyarakatnya aja dan individunya ya Bu. Jadi kalau pendapat saya tetap pemimpin itu laki-laki. Cuma kalau dibandingkan banyak hebat-hebat perempuan yang di Labusel Bu. Kalau seandainya dari Labusel ini ada calon, sepertinya ada. Dan apabila mencalon, ya nggak salah juga kita support. Itu kan dari mereka. Tapi kalau pribadi saya balik lagi Bu, tetap laki-laki gitu ya. Artinya perempuan juga punya peran. Iya, Ya, punya peran. Tanggung jawab anak yang di rumah. Ya jangan melupakan target sebagai perempuan gitu. Iya, baik. Seru sekali ya teman-teman pemilih antara pemimpin perempuan sama Ibu Bupati tetap konsisten dengan pemimpin adalah laki-laki gitu ya. Ya. Artinya perempuan-perempuan di Labusel ini tetap bisa bersaing begitu ya Bu ya. Walaupun pertanyaannya gini Bu, ketika memang perempuan itu tidak menjadi pemimpin, apakah memang tidak mengurangi gerak langkah kita, keleluasaan kita beraktivitas di kehidupan sehari-hari gitu. Artinya dengan Ibu batasi tadi pemimpin adalah laki-laki gitu. Ketika kita perempuan menjadi seorang pemimpin, tidak menjadi seorang pemimpin, apa kita tidak terbagian dan tertindas gitu maksud saya. Bagaimana menurut Ibu itu? Kalau menurut saya, apabila perempuan sebagai pemimpin, pasti kan terbatas Bu. Kegiatan pergi ke sana, ke suatu daerah pasti terbatas. Buat memiliki suami, memiliki anak bertanggung jawab. Pasti nggak sehebat sama yang pemimpinnya laki-laki. Kalau istilahnya kayak pendidikan mungkin sama, cuma kan kayak tanggung jawab itu kan pasti ke yang laki-laki. Dan kalau perempuan ya masih memiliki hati nuraninya kan ada ya kan, kayak saya sebagai ibu kayak meninggalkan anak di rumah gimana, istilah kayak saya juga meninggalkan suami gimana. Jadi saya peran sebagai istri juga harus mensupport suami. Apabila kalau saya nanti istilahnya ada rezeki, maksudnya kan contoh sebagai nanti calon gitu kan, pasti kan saya memiliki batasan izin ke suami dulu. Bila suami nggak mensupport kegiatan kan percuma aja. Jadi berhalangan ya. Iya betul. Buntu di situ. Dan di sini juga kita sebagai istri, pendapat saya memang harus memiliki pekerjaan. Sama-sama bekerja lah sama suami. Oke, baik, seru sekali ya teman-teman. Ini pembahasan kita terkait perempuan. Pembahasan perempuan ini nggak akan ada habisnya dan nggak akan lebih kompleks gitu. Iya. Jadi ini kira-kira pesan bolehlah kita ingin sampaikan kepada dari Ibu dan Kak Sofi, pesan-pesan kepada perempuan Labusel dong. Apa kiranya untuk kemajuan demokrasi kita di Labuan Batu Selatan ini? Mulai dari Kak Sofi dulu. Baik, pesan saya terhadap perempuan-perempuan Labusel, tetap belajar, tetap semangat, tetap memberikan kontribusi positif kepada pemerintah Labuan Batu Selatan dalam hal apapun gitu, mau jadi pemimpin ataupun tidak jadi pemimpin gitu kan. Yang penting kita sebagai perempuan jangan lupa kodrat kita sebagai seorang perempuan. Kita bisa memposisikan sebagai seorang istri, apakah seorang anak, kita harus tahu peran-peran itu gitu kan. Jangan sampai kita jadi lupa diri, kita ingin jadi seorang pemimpin tapi kita melupakan diri kita sebagai seorang istri, seorang anak gitu. Dan perlu penting memang kita memiliki dukungan dari keluarga. Ya kalau misalnya suami mendukung kita menjadi seorang pemimpin,
ya sudah ada konsekuensinya begitu. Ya, sebagai seorang yang dewasa, kita harus patuh terhadap komitmen yang sudah kita buat. Artinya, kita ketika mau maju menjadi seorang perempuan di depan, nah, pastikan kita sudah selesai di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, sehingga kita semakin kuat karena ada dukungan dari keluarga. Menurut saya itu. Luar biasa. Dari Ibu, pesan untuk Keren jawaban Kak Sophie. Udah dirangkul semua. belajar dari Ibu. Pesan-pesan saya sama seperti Kak Sophie. Kita sebagai perempuan harus mensupport pertama suami. Apabila kita diizinkan untuk menjadi pemimpin, ya benar kata Kak Sophie, kita harus komit. Dengan Konsekuensinya, kita kan harus membahas dampak ke depan dan ke belakangnya gimana. Apabila telah terjalin, ya udah kita gas terus. Kita harus benar-benar memimpin. Jangan setengah-setengah. Apabila kalau perempuan yang memimpin ya kan Bu. Ya. Dan apabila kita tidak memimpin ya kita harus mensupport suami. Mensupport suami 100%. Jangan tanggung-tanggung juga dan kita harus setia kepada suami. setia, ya, tujuannya setia. Harus Maju setia. bersama ini. Iya, baik teman pemilih semua yang masih tetap on di channel YouTube-nya KPU Labuan Batu Selatan. Ketika kita membahas semuanya memang nggak ada habisnya. Rasanya pengen lebih lama lagi, tapi karena waktu. Jadi untuk podcast kita yang ketujuh ini dengan tema perempuan, pemilihan umum, pilkada dan perempuan, kita sudahin sampai di sini. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Sophie atas waktunya, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di podcast berikutnya ya. Ya, terasa ya Bu ya. Baiklah teman pemilih semua, mudah-mudahan podcast kita kali ini dapat menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Labuan Batu Selatan. Labusel kampung kita bangun, kita jaga, kita rawat. Saya Sarah Panjaitan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.